Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kakak beradik di Samarinda tewas tenggelam di kolam bekas galian tambang. Banjir di Rawa Makmur, Palaran, Samarinda menghambat aktivitas warga. Ratusan taruna Akmil, AAL, AAU, Akpol, IPDN, PSSN, dan Unhan akan menjalani latihan integritas Taruna Werda Nusantara di Kalimantan Timur. Inilah di antara taruna dan taruni Akmil, AAL, AAU, Akpol, IPDN, PSSN, dan Unhan yang tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Ratusan prajurit yang diboyong dengan kapal KRI Banda Aceh itu akan mengikuti Latsitarda atau latihan integrasi Taruna Werda Nusantara. Latihan tersebut akan digelar di 4 daerah di Kaltim, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan, Latsitarda ini momentum baik bagi para prajurit untuk mengembangkan kemampuan. Dipilihnya Kaltim sebagai lokasi latihan juga menggembirakan. Dengan cara ini, TNI Polri bisa lebih mengenal Kaltim yang kini sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi ibu kota negara Nusantara. Akan latihan Latsitarda integrasi pusat terpadu selama 1 bulan di 4 kabupaten provinsi. Ada nanti di Kutai, di Samarinda, di Balikpapan, dan juga Penajam Pasir Utara dan Pasir. Nah, kita berharap ini adalah momentum untuk para kader-kader pemimpin ya dari berbagai matra untuk bersatu. Ini menjadi strategis karena dilaksanakan di IKN. Saat kita sekarang sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan penyelesaian pembangunan IKN. Nah, mereka ini nanti 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, akan jadi pemimpin. Semoga semangat IKN itu, semangat Pak Presiden untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dengan menempatkan ibu kota di tengah-tengah ini, itu bisa diresapi oleh masyarakat. Sama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat datang. Peserta Latsitarda Nusantara senang bisa mengikuti latihan. Ini merupakan kegiatan rutin peserta Akmil sebelum dilantik menjadi perwira di lingkup TNI atau Polri. Yang kami hormati Gubernur Akmil, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Gubernur Akpol, yang kami hormati Rektor. Saya menginjakan kaki di Kalimantan ini bersama dengan matra-matra yang lain, jadi berkesan sekali bagi saya. Dan untuk nanti kegiatan ke depan, silakan kita membantu warga-warga di Kecamatan Pasir, kemudian PPU, Tenggarong dengan Balikpapan. Sangat besar sekali bagi saya ikut turut dalam kegiatan Latsitarda Nusantara tahun ini. Pada latihan kali ini terdapat 1.840 taruna dan taruni yang mengikuti. Latihan ini akan digelar selama 30 hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kedatangan Menteri Parekraf Sandiaga Uno di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan disambut arak-arakan. Saat menuju lokasi pertemuan, Sandiaga telah disiapkan kuda khusus. Ambilkan seni bela diri kami, saksikanlah. Ha! Ha! Sandiaga Uno menyebut santri memiliki potensi untuk mengembangkan usaha berbasis digital atau digitalpreneur.
Ini dinilai penting karena ekonomi kreatif Indonesia kian mencuat dan menduduki peringkat 1 dunia. Agar niatannya tersebut terwujud, Sandiaga Uno akan meningkatkan kerjasama dengan Saudi Arabia, terutama di bidang perjalanan haji dan umroh yang nantinya dikembangkan oleh santri. Saya melihat potensi para santri ini untuk menjadi digitalpreneur di era di mana pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif telah menduduki posisi pertama dari pariwisata halal dunia. Dan besok saya akan bertemu dengan Duta Besar Saudi Arabia dan juga para menteri untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di umroh dan haji yang akan menjadi sumber lapangan kerja dan peluang usaha bagi para santri ke depan. Upaya Kementerian Pariwisata dipercaya akan mampu membuka 4,4 juta lapangan kerja. Dari jumlah tersebut, sebagian diantaranya dikembangkan santri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tim pemenangan Ketua DPD Partai Golkar Rudi Masud mendatangi Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera di Jalan M. Yamin, Samarinda. Itu mereka lakukan untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur ke partai tersebut. Ketua DPD Partai PKS Deddy Kurniadi menyatakan partainya terbuka kepada siapapun yang ingin merangkulnya di Pilgub Kaltim 2024. Untuk saat ini sudah 2 calon yang mengambil formulir. Yang datang ke PKS setelah PKS melaunching penerimaan pendaftaran untuk calon pimpinan di Kalimantan Timur ini tanggal 28 April kemarin. Per hari ini sudah 2 calon. Yang ini yang kedua dari Golkar atas nama Pak Rudi Masud. Oh, gitu. Ya, dengan waktu yang tersedia kami akan melihat kondisi yang ada, tapi semuanya masih memungkinkan. Sementara utusan Rudi Masud mengaku partainya dipastikan akan merangkul banyak partai. Golkar tetap akan bergerak meski jumlah kursinya mencukupi untuk mengusung calon secara mandiri. Mereka melakukan itu agar kekuatannya semakin kokoh. Kedepannya ini mengambil formulir di beberapa partai, salah satunya di PKS. Selanjutnya kami akan melakukan di PAN dan sebelumnya kita mengambil di Nasdem. Nah, kan Golkar sudah punya kekuatan sendiri, ini merangkul banyak partai ini, apakah ingin menambah kekuatan atau seperti apa? Tentunya ketua kami Haji Rudi Masud sebagai calon gubernur Kalimantan Timur, tentunya membangun Kalimantan Timur tidak bisa sendirian, karena Kalimantan Timur sekarang akan berpindah IKN itu perlu kerjasama dari semua pihak, ya? Semua pihak lah. Hingga saat ini pendaftaran di PKS masih terbuka. Mereka tetap memberi kesempatan kepada calon lain yang ingin menjadikannya sebagai perahu di Pilgub Kaltim 2024. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tarian inilah yang mewarnai halal bihalal Ikatan Keluarga Minang di Kalimantan. Acara yang digelar Minggu siang itu dihadiri seribuan warga Minang, termasuk penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. Akmal
meminta warga Minang yang ada di Kalimantan dan Kaltim mendukung ibu kota negara Nusantara. Akmal pun menegaskan warga Minang harus bersinergi dengan warga setempat untuk kemajuan Kalimantan Timur sebagai penyangga ibu kota negara. Bapak Wali Kota Samarinda, ya silakan untuk memberikannya. Sekaligus dalam mendukung Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ini kita hadir pada acara halal bihalal Ikatan Keluarga Minang, ya, membawa tema pokoknya mengumpulkan semua mereka yang selama ini silaturahminya belum optimal, kita optimalkan. Intinya warga Minang Kalimantan Timur siap untuk mendukung IKN. Ya. Warga Minang Kalimantan Timur siap bersinergi membangun Nusantara, membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara. Ya, kami insya Allah, karena saya juga orang Minang, ya kan, akan mengabdikan segenap tenaga, waktu untuk Kalimantan Timur, dan kita berharap nanti Kalimantan Timur akan menjadi lebih hebat sehingga juga kita mendukung ibu kota Nusantara. Itu ya. Sementara tokoh warga Minang memastikan sangat senang setelah pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim. Mereka yang telah hidup dan bersosialisasi dengan penduduk setempat memastikan sangat mendukung pemindahan ibu kota negara. Minang yang ada di Kalimantan Timur berkontribusi besar, makanya kita mengadakan halal bihalal ini karena IKN makin jelas, IKN makin di depan mata. Makanya kami panitia melaksanakan acara ini, alhamdulillah didukung sepenuhnya oleh Pak PJ Gubernur, kemudian semua stakeholder masyarakat Minang yang ada di Kalimantan Timur. Semua bersatu padu, saling bersilaturahmi, berpegangan tangan untuk mewujudkan IKN, mewujudkan Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN, dan warga Minang salah satunya yang ada di sini bisa berkontribusi besar untuk pembangunan. Puncak acara diisi dengan berbagai hiburan. Kegembiraan warga Minang ini makin lengkap karena di tengah acara penjabat gubernur membagikan hadiah kepada warga yang hadir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.